1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, selamat datang dalam acara Feast Online. Kita sangat bersyukur bahwa kalian semua masih berkenan untuk bersama-sama kita mencari wajah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa pengharapan, kasih, dan kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore saudara sekalian. Mari saat ini kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bawa kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan bersama-sama.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kalau Engkau melihat hidup kami sungguh-sungguh spesial di mata-Mu, Tuhan. Kerinduan kami hanya satu, untuk mengikut Engkau sepanjang hidup kami, untuk mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Kami ingin, Tuhan, agar hidup kami boleh terus memuliakan Engkau. Saat ini kami buka hati kami. Kami ingin nyatakan dengan sungguh-sungguh kerinduan hati kami.
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali dalam acara Worship from Home. Dan di bulan ini tema besar kita adalah Unbreakable. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak akan terpatahkan dalam segala situasi atau musim atau persoalan yang kita hadapi hingga saat ini. Saya juga ingin menyapa bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti acara ini. Bagi kalian yang belum memiliki komunitas, tempat untuk kalian bisa bertumbuh, tempat untuk sharing atau mendengarkan firman Tuhan, silahkan bergabung dengan kami. Kami akan dengan sangat senang hati menyambut kalian sebagai our second family. Silahkan tinggalkan kontak kalian di YouTube, juga di IG dari LOJF Indonesia, dan teman-teman dari LOJF akan menghubungi kalian. Baik, di talk yang pertama, di minggu yang pertama kita belajar dengan tema Unbreakable Foundation. Bagaimana kita memiliki fondasi yang benar di dalam Tuhan Yesus. Kemudian di minggu yang kedua, minggu lalu kita belajar dengan tema Unbreakable Relationship. Bagaimana kita memiliki hubungan yang tidak akan terpatahkan baik dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan yang kita kasihi. Dan tentu saja semuanya itu kita satukan karena kita punya fondasi, kita punya pokok anggur yang benar, kita melekat kepada Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kali ini tema kita adalah Unbreakable Mission. Bahwa sesungguhnya saudara dan saya memiliki misi yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan atau kita lupakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki misi di dunia ini yang tidak dapat dipatahkan atau dihilangkan. Tapi sebelumnya, pada saat ini saya undang saudara untuk sungguh-sungguh menyiapkan hati. Kita akan doakan doa favorit kita dan doakan dengan penuh iman dan percaya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari kita mau angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Sebuah pesan yang jelas bagi setiap kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa setiap kehidupan kita harus menjadi garam dan terang di dunia ini. Di 2020 kemarin, terutama mulai dari bulan Maret, ketika awal pandemi di Indonesia terjadi, saudara, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita sebelumnya mungkin tidak terlalu aware atau tidak terlalu peduli pada hal-hal yang saat ini menjadi sangat penting. Salah satunya contohnya adalah kesehatan. Dulu tidak pernah kita temui di jalan-jalan orang memakai masker. Tapi sekarang semuanya wajib menggunakan masker.
Beberapa tahun yang lalu saya pernah pergi ke Jepang dan saya lihat ada beberapa orang Jepang yang menggunakan masker. Dalam hati pada waktu itu saya bertanya, apa alasan mereka untuk menggunakan masker? Ternyata setelah saya tahu, mereka sudah memiliki budaya bahwa apabila mereka mengalami sedang tidak enak badan, sedang sakit, sedang batuk atau flu, mereka terbiasa untuk menggunakan masker supaya apa? Supaya tidak menulari orang lain. Mereka peduli akan kesehatan orang lain. Itulah kenapa kita juga menggunakan masker, kita mencuci tangan, kita menjaga jarak. Supaya apa? Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita peduli terhadap orang lain. Sebuah budaya yang baik yang terjadi karena kita mengalami krisis atau pandemi ini. Demikian juga halnya di dalam keluarga. Yang dulu kita tidak pernah mungkin punya waktu dengan istri kita atau dengan suami, dengan orang tua atau anak-anak kita. Tapi sekarang saudara seakan-akan terpaksa harus berada di rumah, berkumpul bersama dengan anak-anak yang sekarang tidak lagi bisa pergi ke sekolah secara offline, tapi mereka harus sekolah secara online. Dan bagi sebagian besar keluarga atau orang tua, mereka mengalami masa-masa yang sulit. Kenapa? Karena mereka harus bergumul dengan anak mereka atau dengan pasangan mereka setiap hari dan waktu yang lebih intens atau lebih banyak. Demikian juga dengan iman. Kita yang sebelumnya bebas untuk beribadah, kita misa, kita bisa ekaristi, bahkan teman-teman LOJF kita terbiasa untuk setiap Sabtu kita merayakan ekaristi bersama-sama. Dalam acara feast kita memuji Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bisa bertemu, kita bisa bercakap-cakap, kita bisa bercanda satu dengan yang lain. Tapi sekarang kita harus menerima kenyataan bahwa semua ini dilakukan secara online. Bagi sebagian besar orang, ini merupakan sebuah kesukaran atau sebuah krisis. Dan saya melihat justru di masa-masa sekarang ini, kelihatan orang yang sungguh-sungguh memiliki iman secara personal kepada Tuhan, atau mereka memiliki iman yang tergantung terhadap kerumunan. Saudara tahu maksud saya? Karena mereka terbiasa berkumpul dengan banyak orang. Ketika tidak ada orang lagi, maka iman itu tiba-tiba hilang. Kita merasa bahwa kita tidak bisa menghayati berkomunitas atau mengikuti ekaristi hanya melalui online. Tapi saya mau katakan bahwa justru masa-masa krisis itu mengungkapkan segala kekurangan kita. Masa-masa krisis itu mengungkapkan kerentanan kita sebagai manusia, menunjukkan sesungguhnya bahwa kita tidak berdaya apa-apa sekalipun kita memiliki kekayaan, kita memiliki harta, jabatan, atau apapun yang selama ini kita bangga-banggakan. Di masa krisis seperti ini adalah waktu yang terbaik bagi saudara untuk memperbaiki bagaimana kita melihat kesehatan itu penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat bahwa keluarga itu sangat penting. Hubungan kita, relasi kita dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang kita kasih itu begitu penting. Kemudian juga dengan iman kita. Bagaimana kondisi iman saudara saat ini? Ini adalah waktu yang terbaik. Ini justru menunjukkan bagaimana kita memiliki iman yang dewasa. Iman yang tidak tergantung dari orang lain, tapi hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan tema kita, Unbreakable Mission. Sekalipun kita mengalami krisis seperti ini, saya mau katakan bahwa tidak menghilangkan pesan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita harus terus menjadi garam, kita harus menjadi terang di dunia ini sekalipun krisis terjadi dalam kehidupan kita. Karena Yesus mengatakan, amanat agung dari Yesus. Saudara ingat, jadikanlah segala bangsa muridku. Tentu saja saudara bertanya bagaimana caranya? Apa yang dimaksud dengan pesan Tuhan ini? Kita akan belajar lebih dalam lagi, tapi sebelumnya saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita arahkan hati kita sekali lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Kalau Engkau masih memberikan kami kerinduan pada hari ini, untuk kami boleh bersekutu bersama sekalipun melalui online, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun juga. Kami percaya saat ini, kami tidak akan hanya mendengar kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, tapi Engkau sendiri yang hadir di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan mengubahkan diri kami, supaya kami mengerti apa yang kami harus lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Kami naikkan segala doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus, sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Boleh saudara berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kata garam dan terang, kalau boleh saya merangkum dalam satu kata, itu saya bisa katakan adalah influence atau pengaruh. Baik garam maupun terang itu memberikan pengaruh bagi kehidupan yang mereka sentuh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pertempuran itu terus terjadi. Hal-hal yang mempengaruhi pikiran kita, hal yang mempengaruhi hati kita, itu akan menghasilkan tindakan saudara dan saya. Medan pertempuran untuk pengaruh itu ada di mana? Di pikiran dan hati saudara dan saya. Ada banyak hal yang saat ini berusaha mempengaruhi kita. Bagaimana kita mengambil keputusan dalam tren fashion, baju, sepatu, sneakers, sosial media. Ketika saudara membuka IG, saudara membuka sosial media yang lain, banyak sekali sekarang ketika kita melihat satu produk. Contoh ketika saya melihat sneakers, maka dengan sendirinya dalam waktu yang lain itu tiba-tiba banyak sekali pop up di gadget saya, semuanya tentang sneakers. Ketika saya mencari satu barang, misalnya buah, kemudian karena sudah ada algoritma sistem yang secara otomatis akan menghadirkan hal-hal yang saudara cari sebelumnya. Dan itu mempengaruhi keputusan kita. Kemudian juga berbicara mengenai pengaruh orang tua terhadap anaknya. Bagaimana ayah atau ibu mendidik anak-anaknya, berusaha mempengaruhi anak-anaknya supaya hidup sesuai dengan apa yang diketahui oleh orang tuanya. Tapi para orang tua harus tahu bahwa yang mempengaruhi anak saudara itu tidak hanya kalian, tidak hanya orang tua. Tapi ada siapa? Ada temannya. Ada mertua. Makanya ada juga pertengkaran antara orang tua dan mertua. Karena berbeda pendapat, berbeda tindakan yang harus dilakukan. Belum lagi gadget, sosial media. Kita bisa lihat di YouTube begitu banyak anak-anak kecil sekarang yang Korea minded, mereka semua tahu, bahkan orang tuanya bengong, nggak tahu ini siapa. Bahkan anak-anak kecil sekarang banyak yang sudah bisa nyanyi lagu-lagu Korea, sementara orang tuanya bengong karena tidak tahu. Bahkan mereka kaget bagaimana anak-anaknya bisa dipengaruhi sedemikian rupa. Kita pikir dulu orang tua yang lama mereka memberlakukan jam malam supaya apa? Supaya anak-anaknya tidak terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Tapi sekarang coba aja kurung di dalam kamar, mereka tidak peduli. Karena apa? Karena dunia mereka begitu luas, dunia mereka ada di tangan mereka. Mereka bisa pergi kemanapun, mereka bisa dapat informasi apapun hanya melalui gadget. Dan itu yang bisa mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Berbicara mengenai pengaruh, bukan berbicara mengenai dekat secara fisik, saudara. Buktinya siapa? Buktinya Yudas Iskariot. Yudas adalah salah seorang murid rasul dari Yesus.
tinggal bersama-sama dengan Yesus sedemikian lamanya, melihat perbuatan Yesus, melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tapi bayangkan dia adalah murid yang mengkhianati gurunya. Saudara mungkin boleh dekat dengan anak-anak saudara secara fisik. Tapi apakah saudara dekat dengan hati mereka? Karena kedekatan hati inilah yang menginspirasi, yang mempengaruhi tindakan mereka. Dalam Matius 13 ayat 33 dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Bagi ibu-ibu di tempat ini yang pernah membuat sebuah adonan, membuat sebuah kue atau roti, tentu saja tahu bahwa di dalam sebuah adonan tidak diperlukan ragi dalam jumlah yang besar. Cukup sedikit ragi ketika diaduk bersama-sama dan itu tidak kelihatan lagi hilang. Tapi ketika ragi itu bekerja, ragi itu membuat roti itu bisa berkembang, mengembang dengan baik dan menjadi besar. Hal kerajaan Allah dikatakan Yesus seperti halnya ragi. Sesuatu yang kelihatannya kecil, sesuatu yang kelihatannya sederhana. Bahkan ketika bercampur dengan adonan itu tidak lagi terlihat secara signifikan, tapi memberikan dampak yang luar biasa. Itulah yang Tuhan harapkan bagi saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Kita bisa menjadi ragi. Kita menjadi utusan Allah. Untuk apa? Untuk memberikan dampak, untuk membawa perubahan yang baik dalam kehidupan orang lain, dalam kehidupan di keluarga kita, di bangsa kita, bahkan di dunia ini, saudara. Dan Tuhan itu masih bekerja sampai sekarang. Yohanes 5 ayat 17 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi saya mau katakan bahwa di tengah krisis yang kita alami saat ini, apapun keadaan saudara, apapun keadaan finansial saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, apapun itu, Tuhan Yesus terus bekerja sampai sekarang untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kita percaya apapun yang terjadi, orang-orang beriman akan berani mengatakan dengan iman mereka, apapun yang terjadi, aku percaya bahwa Tuhanku akan mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Katakan dengan iman saudara saat ini, apapun yang engkau alami. Kembali ke Matius 5 ayat 13-16. Saya mau katakan bahwa menjadi garam dan terang dunia berarti saudara menjadi seorang influencer. Saudara memberikan pengaruh kepada orang lain. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin? Itu kata-katanya terlalu besar, terlalu jauh dari jangkauan saya. Mungkin ada yang mengatakan, aku cuma seorang ibu rumah tangga. Aku cuma seorang pegawai biasa. Aku cuma seorang anak muda yang biasa. Bahkan mungkin saudara menganggap saudara gak punya talenta yang hebat, yang seperti orang lain. Yang mungkin ada di IG yang saudara follow saat ini. Mereka orang-orang hebat. Kayaknya ini bukan buat kita deh. Itu buat... No, saya mau katakan ini semua firman ini berlaku untuk kita tanpa kecuali. Kenapa? Saya mau katakan bahwa setiap saudara dan saya memiliki keunikan, memiliki potensi yang Tuhan sudah letakkan. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa melihat. Kita selalu melihat yang besar-besar. Kita melihat yang muluk-muluk. Menjadi garam dan terang. Bukan harus sesuatu yang besar. Itulah kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu, it's very simple, sangat sederhana. Saya sangat suka Yesus mengibaratkan kita itu seperti garam. Garam bukan sebuah benda yang mahal, sebuah benda yang umum kita temui bahkan di pasar dan tidak perlu banyak garam. Nah, kita lihat sifat dari garam. Garam itu mengawetkan, menjaga sesuatu supaya tidak rusak.
Ikan diberikan garam, diasinkan dengan garam supaya apa? Supaya awet. Garam itu memberikan rasa. Diperlukan sedikit saja untuk memberikan rasa, untuk membuat perubahan dalam sebuah masakan. Bahkan mungkin bagi kalian yang suka masak, kalian tahu kalau kita terlalu banyak memberikan garam, justru akan merusak rasa. Dan garam itu mudah sekali larut. Yang terlihat adalah ikan, yang terlihat adalah daging, yang terlihat adalah sayuran. Garam tidak terlihat, tapi memberikan dampak yang signifikan. Itulah kehidupan kita. Kita tidak perlu terlalu terlihat. Kita tidak perlu terlihat. Tapi hidup kita terlihat oleh Tuhan dan memberikan dampak bagi orang lain. Amin, saudara. Nah, sama halnya dengan pandemi yang kita alami saat ini. Dimulai dari satu orang. Ya, nggak tahu yang benar di mana, di Wuhan. Ya, saya nggak tahu ceritanya seperti apa secara detail. Tapi karena satu orang kemudian menular sampai seluruh dunia sekarang mengalami pandemi virus corona ini. Bayangkan, virus seperti itu menyebar begitu cepat. Memberikan dampak yang begitu hebat bagi perekonomian dunia bahkan. Bayangkan, kalau kasih Tuhan itu sama seperti halnya sebuah virus. Tentu saja dengan konteks yang baik. Itu kita tularkan, kasih itu kita tularkan kepada orang lain. Betapa indahnya, begitu luar biasanya dunia ini penuh dengan kasih Tuhan, kasih Allah. Pasti akan ada kedamaian terjadi dalam dunia kita. Amin. Nah, jawabannya adalah kalau saudara bertanya bagaimana mungkin, aku rasa itu bukan buat saya, itu buat orang-orang yang hebat, yang punya talenta hebat. Saya mau katakan bahwa di mana kita berada, maka di sanalah kita diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengaruh yang baik. Dan tentu saja semuanya diawali dari keluarga. Keluarga yang saat ini kita tinggal dan Tuhan percayakan, saudara. Karena saya mau katakan bahwa kalau di dalam rumah kita sendiri aja, orang-orang di dalam rumah kita tidak bisa merasakan pengaruh yang baik dari kehidupan kita, maka jangan pernah bermimpi bahwa kehidupan kita itu akan menjadi dampak bagi orang-orang di luar sana. Semua selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi saudara jangan terlalu terpesona akan kehebatan orang-orang yang kelihatannya berdampak begitu luar biasa di dunia atau di kalangan gereja dalam pelayanan atau apapun. Lihat kembali apakah dia sudah memberikan dampak di dalam keluarga kecilnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi pengaruh yang baik? Yang pertama adalah be yourself. Just be yourself. Jadilah diri saudara sendiri, jadilah otentik. Karena sekarang ini banyak orang yang berusaha meniru orang lain, tidak menjadi dirinya sendiri. Padahal Tuhan sudah taruhkan potensi-potensi tersendiri. Saudara unik. Sidik jari kita nggak akan pernah sama dengan sidik jari orang lain. Tuhan menciptakan kita pribadi lepas pribadi unik. Karena banyak orang yang minder, compare dirinya dengan orang lain. Membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Tidak perlu, saudara. Saudara harus bangga menjadi diri saudara sendiri. Saudara harus menemukan apa yang menjadi keunikan dalam diri kita. Bukankah benar ketika kita mencari makanan yang lagi tren sekarang misalnya? Kita cari apa? Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang unik. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Tidak perlu kita menjadi orang lain. Jadilah dirimu. Tentu saja kalau saudara ingin tahu apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara, carilah sang pembuat kehidupan kita itu. Kalau saudara nyaman dengan diri saudara, maka orang lain akan melihat, oh, ada kedamaian. Kita bisa menerima diri kita sendiri. Karena banyak
Saat-saat ini banyak terutama anak-anak muda yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Mereka selalu compare dengan orang lain. Ketika ada saudara dan saya yang nyaman, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita bersyukur dengan kehidupan kita. Itu merupakan sebuah pengaruh yang luar biasa. Kemudian yang kedua, pimpinlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Lead yourself. Sebelum saudara dipakai Tuhan untuk memberikan pengaruh atau memimpin orang lain menuju kepada Yesus, tentu saja yang harus kita pimpin adalah diri kita sendiri. Pengaruh baru bisa kita dapatkan bila kita bisa memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebelum saudara meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, lakukanlah dulu hal tersebut. Sama seperti halnya ketika saya memberitakan firman Tuhan seperti ini. Saya harus belajar untuk melakukannya terlebih dahulu sebelum saya meminta saudara untuk melakukannya. Karena yang dicari Tuhan sekali lagi bukan orang-orang yang pandai untuk berkata-kata. Yang dicari orang saat ini bukan orang-orang yang pandai untuk berkoar-koar atau retorika yang hebat. Tapi orang akan kembali melihat bagaimana orang tersebut menjalani kehidupannya. Seorang hamba Tuhan yang dilihat bukan sekedar dia melakukan banyak mujizat atau dia memberitakan firman secara luar biasa, dia melakukan banyak pelayanan, bukan. Yang dilihat kembali adalah kehidupan dia secara pribadi seperti apa. Pimpinlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Orang yang memimpin dirinya sendiri itu tidak akan sibuk untuk melakukan pencitraan di mana-mana. Karena banyak sekarang orang yang melakukan seperti itu. Makanya di media sosial seperti sekarang ini, sesungguhnya ini sesuatu yang cukup berbahaya kalau kita tidak bisa menyikapinya secara dewasa. Kenapa? Karena kita selalu melihat sesuatu yang baik. Tapi saudara tidak pernah tahu behind the scene dari kehidupan orang tersebut seperti apa. Kita tidak pernah menampilkan sesuatu yang buruk, betul? Di sosial media. Kita selalu berusaha monyong dikit, kita edit. Gemuk dikit, kita crop. Supaya apa? Supaya kita terlihat perfect di hadapan orang, supaya banyak likes. Tapi kita terkadang menipu diri kita sendiri. Just lead yourself first. Pimpinlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan sesungguhnya semua orang bisa untuk melakukan hal tersebut. Tapi tidak semua orang mau untuk melakukan hal tersebut. 1 Korintus 4 ayat 15-16 mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, ini Paulus mengatakan seperti ini. Sekalipun kita memiliki beribu-ribu pendidik dalam Kristus, dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa kita tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah Paulus yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil, dan dia mengatakan turutilah teladanku. Paulus tidak mengatakan turutilah perkataanku, tapi Paulus mengatakan turutilah teladanku. Yesus tidak hanya pandai untuk memberitakan firman. Yesus tidak hanya menyembuhkan dan melakukan banyak mujizat. Tapi kehidupan Yesus sendiri menjadi teladan bagi murid-muridnya. Itulah kenapa mereka dengan kuasa Roh Kudus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka melihat secara nyata bagaimana Yesus menghidupi kehendak Bapa di dalam dunia ini. Kita tidak mencari orang yang hanya pandai untuk berkata-kata, saudara. Dunia tidak mencari orang seperti itu. Karena itu tidak akan bertahan lama. Tapi ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran dan kehendak Bapa, maka sudah dipastikan bahwa hidup kita akan menginspirasi, akan memberikan pengaruh, akan membawa dampak, membawa orang untuk mengenal siapa itu Tuhan Yesus.
Banyak orang yang bisa memberikan teori, tapi tidak banyak orang yang bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan. Dan Paulus mengatakan bahwa dia adalah bapa secara rohani, role model yang bisa diteladani kehidupannya. Keteladananlah yang membedakan seorang pendidik dan seorang bapa. Seorang anak tidak akan melihat hanya dari perkataan, menuruti hanya dari perkataan bapanya. Tapi seorang anak akan melihat teladan dari bapanya. Demikian juga orang-orang di sekeliling kita akan menilai diri kita dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah hal yang simple bagi setiap saudara yang mengatakan aku hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi ketika saudara menjadi seorang ibu rumah tangga yang benar-benar bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu, maka engkau akan menjadi dampak. Engkau mengatakan aku hanya anak sekolah yang biasa. Aku hanya seorang oma di rumah yang tidak ada pekerjaan apa-apa. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Lewat perkataan kita yang penuh kasih, lewat perkataan kita yang lembut. Tidak pernah kita gosipin orang, tidak pernah kita mengatakan sesuatu yang buruk. Maka itu merupakan sebuah teladan yang baik bagi kehidupan orang lain, saudara. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki yang namanya generosity atau kemurahan hati. Nah, ini ayat favorit saya adalah Amsal 11 ayat 4 dari terjemahan The Message Bible. Dikatakan, the word of the generous gets larger and larger. The word of the stingy gets smaller and smaller. Jadi kehidupan seorang yang memiliki kemurahan hati itu akan semakin bertambah luas dan bertambah luas. Tapi sebaliknya, seorang yang kikir, seorang yang pelit, kehidupannya akan semakin kecil dan semakin kecil. Jangan salah sangka bahwa bermurah hati tidak hanya berbicara mengenai berbagi materi, uang ataupun barang. Tapi di saat-saat seperti ini saudara juga bisa membagikan perhatian saudara. Saudara bisa membagikan doa saudara. Saudara bisa membagikan kata-kata yang menguatkan firman Tuhan. Bahkan juga yang mungkin yang sering kali kita lupakan adalah kita bisa memberikan apresiasi. Berapa banyak ibu-ibu yang menyaksikan di tempat ini, kapan terakhir kita memberikan apresiasi kepada suami kita atau pasangan kita? Dan sebaliknya suami, pernahkah kalian memberikan apresiasi? Thank you ma, kamu luar biasa, kamu sudah mengasuh anak-anak, kamu mendampingi anak-anak. Bahkan kadang kamu kurang tidur karena kamu mengasuh baby yang baru lahir. Pernahkah kita mengatakan seperti itu? Banyak hal yang kita bisa lakukan. Karena seringkali kita berpikir susah untuk menjadi garam dan terang dunia. No, sesuatu yang simpel yang kita lakukan dengan penuh kasih, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Yesus sendiri mengatakan bahwa terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Seorang yang generous itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, saya kan suka nonton Netflix. Terakhir saya suka nonton itu, saya ingin tahu kehidupan dari pengedar-pengedar narkoba, narkos. Jangan dicontoh ya. Jadi saya lihat bandar-bandar besar itu, kekuatan mereka adalah ketika mereka memiliki banyak uang, mereka itu sangat generous. Mereka membangun jalan-jalan di kota mereka. Mereka yang tidak punya uang, mereka sekolahkan, mereka berikan makan dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Pengaruh dari bandar narkoba ini begitu besar. Jadi ketika aparat keamanan itu berusaha untuk menangkap, semua orang melindungi dia. Semua orang itu berusaha untuk mengecoh polisi supaya tidak bisa menangkap dia. Nah, saya mau katakan ini pengaruh yang luar biasa. Meskipun ini secara negatif, ini kemurahan hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih dari itu. Kita memberikan sesuatu, kita bermurah hati tanpa mengharapkan apapun kembali. Amin. Karena kita sudah diberkati. Itulah kenapa doa kita setiap kali kita memulai feast. Because I'm blessed, I'm blessing the world. Kita sudah diberkati, saudara. Bersyukurlah dengan apa yang kau miliki saat ini. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4 adalah kita harus memegang teguh kebenaran.
Dalam kitab Daniel ada 3 tokoh yang luar biasa, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau saudara ada kesempatan baca secara full, saya ceritakan singkat aja bahwa pada waktu itu seluruh orang disuruh untuk menyembah dewa. Tapi mereka tidak mau. Mereka hanya mau menyembah Tuhan Allah mereka. Dan singkat cerita akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berusaha untuk dilemparkan ke perapian yang panas. Bahkan sampai dikatakan yang membawa mereka aja, prajurit yang membawa mereka untuk melemparkan mereka ke perapian itu sampai mati, hangus, terbakar. Daniel 3, 27-29 dikatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bayangkan, 3 orang minoritas. Seringkali kita mengatakan kata minoritas ini membatasi ruang lingkup kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Bukankah betul seperti itu? Kadang kita takut untuk mengekspresikan iman kita. Kita lebih banyak kompromi dengan keadaan. Kenapa? Semua orang melakukan seperti itu. Jadi aku harus melakukannya. Semua orang di kantor korupsi, kalau enggak aku akan dimusuhi. Semua orang masuk busway. Jadi aku harus ikut masuk busway juga. Jadi terkadang kita mengaburkan kebenaran. Kita lebih memilih berkompromi dengan dunia ini. Kita tidak menjadi garam dan terang dunia. Garam itu sudah tawar ketika saudara berkompromi dengan dunia ini. Dan itu tidak dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka harus menghadapi resiko yang luar biasa. Tapi lihat, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam bagi setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan membela mereka karena mereka memegang teguh nilai kebenaran. Dan perhatikan, apa yang mereka lakukan memberikan dampak. Dari 3 orang yang taat kepada kebenaran Tuhan, memberikan dampak kepada seisi negeri. Bahkan Raja Nebukadnezar, raja di negeri itu memuji Tuhan Allah mereka. Bagaimana dengan kita? Di Indonesia kita tahu kita minoritas. Tapi jangan pernah takut mengekspresikan nilai kebenaran, memegang teguh nilai kebenaran dalam kehidupan kita. Ketika saudara bekerja, ketika saudara berada dalam rumah tangga, dalam hubungan saudara dengan teman-teman yang lain, jangan pernah kita mau berkompromi dengan dunia ini. Dan tahukah saudara, jangan pernah takut akan resiko yang akan kita hadapi. Karena Tuhan akan membela kita. Tuhan yang akan berada di depan kita dan berperang bagi saudara dan saya. Amin. Kita orang percaya seharusnya membawa perubahan yang baik. Bukannya kita yang dipengaruhi oleh dunia ini. Saya akan menutup dengan satu ayat. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin saudara. Kamu adalah garam dan terang di dunia ini. Sekalipun kita kecil, sekalipun kelihatannya kita tidak seistimewa orang lain, tapi percayalah, hal yang kecil pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberikan dampak yang besar bagi kehidupan di dunia ini. Mari saat ini kita mau satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami kembali bahwa kami memiliki misi
yang tidak dapat kami hapuskan, yang tidak dapat kami sangkal, bahwa kami harus menjadi garam dan terang di dunia ini. Bahwa kehidupan kami harus membawa dampak atau perubahan yang baik terhadap dunia ini. Dan itu semua dimulai terlebih dahulu di dalam keluarga kami. Biarlah kami menjadi suami atau istri atau orang tua yang baik, yang selalu mengajarkan dan tidak hanya mengajarkan tapi melakukan juga kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam keluarga kami. Bagaimana sikap kami juga terhadap orang tua kami, bagaimana kami dapat menghormati orang tua kami. Dan itulah yang akan kami lakukan, Tuhan. Kami tidak hanya ingin menjadi orang-orang yang pintar untuk berkata-kata baik, pintar untuk mewartakan firman Tuhan, tapi kami mau juga Engkau mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami tahu semuanya ini nanti akan kami pertanggungjawabkan ketika kami bertatap muka kembali dengan Engkau, ketika kami menghadap Engkau kembali. Dan kami mau katakan bahwa kami menang di dalam Engkau. Kami membawa dampak di dunia ini. Kami membawa dampak di keluarga kami. Kami membawa dampak di gereja kami, dalam bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan segala doa kami dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, semoga apa yang saya bagikan pada hari ini boleh menjadi pengingat kembali bagi setiap kita. Teruslah mewartakan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan bersama dengan tim pujian sebentar lagi, mari kita arahkan hati kita sekali lagi, kita serahkan segala sesuatunya. Mari kita menjadi berkat, menjadi terang di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.